Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika matematika. Nantinya kita akan belajar tentang materi-materi seperti himpunan, peluang, distribusi, dan juga distribusi khusus yang nantinya akan terbagi menjadi distribusi diskrit dan juga distribusi kontinu. Untuk lebih lengkapnya silakan simak dan pahami video berikut ini. Oke, mula-mula kita akan belajar tentang distribusi dua peubah acak. Kalau kemarin kita berbicara tentang distribusi satu peubah acak, kalau yang peubah acak diskrit namanya kita berkaitan dengan fungsi peluang gitu ya. Kemudian kalau yang kontinu itu namanya fungsi densitas atau kepadatan gitu ya. Nah, sekarang kalau satu peubah acak kemarin kita belajar hanya variabel X saja sebagai suatu peubah acak tentunya. Nah, di sini kita akan belajar tentang lebih dari satu variabel, yaitu dua variabel. Gitu. Dua variabel. Di sini kita nggak pakai istilah variabel, tapi dua peubah acak. Gitu ya. Sama halnya kalau kalian ada di SMP, SMA, di situ ada materi tentang persamaan linear satu variabel, kemudian naik grid sedikit menjadi persamaan linear dua variabel X dan Y. Ini juga sama. Cuma bedanya kita tidak pakai substitusi, eliminasi, ataupun gabungan. Mari kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Definisi 5.1. Peubah acak berdimensi 2, jelas kalau peubah acak kemarin yang biasa itu kan merupakan suatu fungsi yang memasangkan gitu ya. Sama, kalau peubah acak berdimensi 2, itu juga termasuk pasangan XY disebut peubah acak berdimensi 2 jika X dan Y masing-masing menghubungkan suatu bilangan real dengan anggota ruang sampel. Gitu. Jadi tetap cuma ada dua hal, ada dua peubah acak yang menghubungkan suatu anggota ruang sampel dengan bilangan real. Gitu. Sama aja kan dibalik-balik tetap ini terhubung dengan ini ya berarti ini terhubung dengan ini kan gitu. Ya. Oke, sama halnya dengan kemarin, peubah acak berdimensi 2 itu juga ada macamnya. Ada yang diskrit, ada yang kontinu. Ini yang diskrit nih. Di definisi 5.2 tentang peubah acak diskrit berdimensi 2, X, Y merupakan peubah acak diskrit berdimensi 2 jika banyak nilai yang mungkin dari X, Y itu berhingga atau tidak berhingga tapi dapat dihitung. Sama ya, kita fokusnya ada pada ruang sampelnya. Apakah ruang sampelnya itu berhingga ataupun tidak berhingga tetapi dapat dihitung atau tidak. Gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini berhingga atau tidak berhingga tetapi dapat dihitung, itu masuk namanya peubah acak diskrit berdimensi 2. Pak, saya masih bingung Pak, saya butuh contohnya. Oke, mari kita lihat contohnya. Contohnya seperti ini. Contoh 5.1. Sebuah kotak atau suatu kotak kan bukan buah-buahan gitu ya. Suatu kotak berisi 3 bola bernomor 1, 2, 3. Jadi bolanya itu dikasih nomor. Ada yang dikasih nomor 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih nomor 3. Lalu diambil 2 bola secara acak dengan pengembalian. Arti kata dengan pengembalian itu setelah ini kan mau diambil 2 bola. Setelah pengambilan pertama, maka bola itu dikembalikan. Gitu. Kemudian diambil pengambilan yang kedua, kayak gitu. Nah, di sini X merupakan peubah acak yang menyatakan bilangan pada pengambilan pertama, pengambilan bola pertama. Sedangkan Y adalah peubah acak yang melambangkan bilangan pada pengambilan bola kedua. Jadi kalau misalnya kita mau menuliskan di sini X itu ini ya, X yang mungkin nilai-nilai yang mungkin itu 1, 2, 3. Sangat mungkin kan pada pengambilan pertama yang muncul adalah 1, 2 ataupun 3. Kayak gitu. Sedangkan yang Y gimana? Apakah sudah berkurang satu bola tinggal 2, 3 saja? Tidak, tetap ada 1, 2, dan 3. Kenapa Pak? Iya, karena di sini sudah jelas ada pengembalian. Kalau ada pengembalian, andai kata pengambilan bola pertama terpilih bola 1. Kemudian kan dikembalikan lagi ke kotak itu. Kemudian dilakukan pengambilan bola kedua. Sangat mungkin kan yang terpilih itu juga bola 1. Kayak gitu. Nah, dilihat dari dua peubah acak ini, ternyata 1, 2, 3. 1, 2, 3. Itu termasuk berhingga. Ya, kalau berhingga, dua-duanya berhingga, maka contoh 5.1 merupakan contoh dari peubah acak diskrit.
gitu, karena dua-duanya berhingga gitu ya. Saya kira mudah, konsepnya sama persis dengan peubah acak satu peubah acak maksudnya. Pokoknya kalau berhingga ataupun tidak berhingga tetapi dapat dihitung, maka dia masuk dalam diskrit gitu. Oke, kita lanjutkan untuk yang definisi 5.3. Kalau kita sudah berbicara tentang peubah acak diskrit kurang afdol kalau tidak berbicara tentang peubah acak kontinu. Nah, di dalam peubah acak kontinu itu sama, mirip. Peubah acak X, Y merupakan peubah acak kontinu berdimensi 2 jika banyak nilai yang mungkin dari kedua bentuknya, keduanya itu maksudnya X dan Y ya, berbentuk interval. Kalau interval berarti barisan bilangan real gitu ya. Kita nggak bisa mencacahnya satu demi satu, intinya itu. Ini tidak dapat dihitung, itu maksudnya tidak dapat dicacah satu demi satu. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya ini. Pada contoh 5.2 ini saya tuliskan singkat saja. Pemilihan satu orang. Nah, jadi akan dilakukan pemilihan satu orang yang usianya ada pada rentan 20 sampai 29 tahun. Ya, kemudian X merupakan peubah acak. Sekali lagi, X merupakan peubah acak yang menyatakan kadar kalsium dalam darah orang yang dipilih. Gitu loh. Sedangkan Y merupakan peubah acak yang menunjukkan atau menyatakan kadar kolesterol dari orang-orang yang dipilih. Gitu. Nanti kalau misalnya kita ingin tahu rentangannya itu seperti apa, baik dari kadar kalsium dalam darah maupun kadar kolesterolnya, ya kita harus punya data terlebih dahulu. Kadar kalsium dalam darah seseorang yang usianya ada pada rentan 20-29 itu berapa? Gitu. Jadi, setelah ada datanya, kalian bisa dilihat di buku itu, ternyata untuk orang yang usianya 20-29 tahun, kadar kalsium dalam darahnya itu ada pada rentang antara 8,5 hingga 10,5. Sudah. Ini kan berupa interval. Sangat mungkin kadar darahnya itu ada yang 8,5001. 8,5000001. Nah, yang seperti itu kan juga tidak dapat dihitung, tidak dapat dicacah, gitu ya. Soalnya ketika kita berbicara tentang bilangan real, maka selalu ada bilangan real lain di antara dua bilangan real yang berdekatan, gitu ya. Nah, selanjutnya lihat kadar kolesterol. Ternyata kadar kolesterol itu ada pada rentang 120 sampai 240. Itu untuk orang yang berusia antara 20 sampai 29 tahun. Baik yang atas maupun yang bawah itu berupa interval. Dia nggak bisa didata seperti ini. Ya, nggak bisa didata seperti ini sebab di sini merupakan bilangan real kayak gitu. Maka contoh 5.2 inilah yang merupakan contoh peubah acak kontinu berdimensi 2. Kayak gitu. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya pada fungsi peluang, ya, fungsi peluang itu kan pada diskrit kan gitu ya, fungsi peluang pada diskrit. Cuma kalau misalnya kita membahas satu peubah acak, namanya fungsi peluang gitu aja. Sekarang, kalau kita berbicara dua peubah acak, ada tambahannya nih, fungsi peluang gabungan. Tetapi kalau ada namanya fungsi peluang gitu aja, pasti yang dibahas adalah peubah acak diskrit. Ada tambahan gabungan. Oh, berarti bukan satu peubah acak, tapi dua peubah acak. Gitu ya. Pada konteks ini kita akan berbicara tentang dua peubah acak. Ya, untuk tiga peubah acak kalian kembangkan sendiri, tetapi tidak kita bahas pada perkuliahan kali ini di mata kuliah statistika matematika yang terdiri dari 4 SKS ini. Jadi begini, definisi dari fungsi peluang gabungan kalau di buku itu dijadikan dua. Ketika kita melihat fungsi peluang gitu aja ya, yang kemarin fungsi peluang gitu aja, definisi ini dan ini itu digabung, definisi ini dan dalil ini itu digabung. Jadi hemat saya akan lebih mudah ketika kalian memahami ini sebagai gabungan saja. Tetapi di sini saya tuliskan terpisah menurut buku punya Narherianto itu ya. Nah, kalian bisa menganggapnya gabung seperti definisi fungsi peluang biasa, itu gabung ya. Ketika kalian gabung, maka jadinya seperti ini. Jadi fungsi peluang gabungan ya, fungsi Px, Y. Kalau fungsi peluang saja kan Px gitu aja ya, P buka kurung X. Kalau fungsi peluang gabungan, P buka kurung X, Y. Ada dua variabel atau ada dua peubah acak di sana.
merupakan P buka kurung X sama dengan X kecil, Y sama dengan Y kecil. Kalau di fungsi peluang biasa kan P buka kurung X sama dengan X kecil tutup kurung gitu aja ya. Itu karena satu peubah acak. Di sini kan ada dua peubah acak nih, jadi ada dua. Nah, merupakan fungsi peluang gabungan untuk setiap pasangan X, Y. Nah ini kalau digabung ya, yang memenuhi syarat sebagai berikut. Nah kayak gitu. Soalnya kemarin kan kita pakai definisi yang gabung. Jadi ini saya gabungkan aja kayak gitu. Yang memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, Px, Y lebih dari sama dengan 0. Identik ya dengan syarat yang fungsi peluang. Kalau fungsi peluang cuma Px lebih dari sama dengan 0. Kalau ini fungsi peluang gabungan berarti Px, Y lebih dari sama dengan 0. Untuk semua pasangan X, Y yang anggota suatu himpunan A. A itu apa Pak? A itu adalah daerah asalnya. Tergantung peristiwa yang terjadi itu peristiwa tentang apa. Gitu ya. Kemudian, nah ini yang membedakan nih. Kalau kemarin itu cuma ada tanda 1 sigma, di sini ada 2 sigma. Kenapa kok ada 2 sigma Pak? Ya karena peubah acaknya ada 2. Gitu ya. Ruang sampelnya kan juga ada 2 seperti yang tadi itu. Yang ketika ada kotak terdiri dari 3 bola di dalamnya, pengambilan bola pertama, pengambilan bola kedua kan ada 3 itu, ada 3 macam. Meskipun sama 1 2 3 dengan 1 2 3. Itu hanya contohnya sama, sangat mungkin nanti itu berbeda. Gitu ya. Kalau ada pengambilan bola tanpa pengembalian sudah berbeda kan? Gitu. Jadi X dan Y itu belum tentu sama rentangannya atau daerah-daerahnya. Gitu ya. Jadi ini sama dengan 1. Kenapa? Nilai peluang itu maksimal 1, paling kecil 0. Kayak gitu. Terus gimana Pak cara menghitung peluangnya? Mari kita masuk ke sini dulu sebelum melangkah ke contoh soal. Jadi seperti ini, di buku itu ada tulisan ini. Yang ini abaikan dulu ya, yang ini diabaikan dulu. Di buku itu ada tabel seperti ini. X, Y, X1, X2, X3 sampai Xn. Y1, Y2, Y3 sampai Yn. Gitu ya. Kemudian di sini ada P1X1, P1X2, P1X3. Maksudnya apa sih Pak? Saya juga nggak paham yang ada di buku. Jadi begini. Itu ketika kita data ruang sampel yang ada pada peubah acak X. X1, X2, X3 ini angkanya, bilangannya ya. Baik bilangan-bilangannya atau anggota-anggotanya, gitulah. Anggotanya. Kalau dalam pengambilan 3 bola tadi berarti 1, 2, 3 gitu aja. Yang Y1 sama, tetapi anggota-anggota yang ada pada Y. Kalau pengambilan bola itu juga sama, 1, 2, 3 gitu aja. Gitu ya. Nah, di sini perpotongannya di sini itu merupakan peluang munculnya 1,1 gitu, maksudnya X1, Y1 kan berarti 1,1. Berarti pengambilan bola pertama itu 1, bola kedua itu 1. Itu peluang X1, Y1. Di sini peluang X1, Y2. Artinya kalau X1 kan tadi 1 ya, kita misalkan 1, Y2 berarti kan 2. Berarti 1,2. Berapakah peluang dari pengambilan 2 bola itu tadi? Yang 1,2. Pengambilan pertama itu bola 1 muncul, pengambilan kedua bola dengan nomor 2 itu muncul. Seperti itu. Yang ini berarti kan 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3 dan seterusnya. Gitu ya. Terus ini apa Pak? Jumlah Pak. Jumlah ini coba dilihat. Ini. Tadi kan 1,1, 1,2, 1,3 gitu ya. Kalau ini kan pakai variabel agar lebih general. Kalau yang tidak, yang contoh tadi yang tentang pengambilan bola, maka 1,1, 1,2, 1,3. Peluang terambilnya bola pertama 1 dan bola kedua 1, peluang terambilnya bola pertama 1, bola kedua 2, peluang terambilnya bola pertama 1, bola kedua 3, gitu kan. Ketika ini dan ini kita jumlah, maka hasilnya adalah peluang pengambilan bola pertama 1. Gitu saja. Pasti sama. Gitu ya. Pasti sama dengan ketika kita mengabaikan peubah acak Y. Soalnya di sini peubah acak Y-nya sudah tertambah semua. Y1, Y2 sampai Yn. Gitu ya. Jadi ketika ini sampai ini ditambah, maka akan menghasilkan peluang 1x1 gitu saja. 1
Sama, begitu juga dengan ini, dan ke bawah juga demikian. Kalau ini kan yang sama Y1, Y1, Y1. Yang berubah adalah X1, X2, X3. Maka nanti ketika ini sampai akhir itu dijumlah, hasilnya adalah P2Y1. Atau peluang dari pengambilan bola kedua sama dengan 1. Ya, berarti ini sudah, kalau sudah berbicara tentang Y, berarti kita mengabaikan X. Soalnya di sini nggak ada keterangan X sama sekali. Gitu. Apa ini kok ada tanda 1, ini ada tanda 2? Abaikan terlebih dahulu, akan kita bahas nanti. Ya, di peluang marginal namanya. Sama kok, intinya itu peluang, bacanya juga peluang. P1 itu peluang, P2 peluang. Cuma 1 dan 2 itu hanya menunjukkan ini peubah acak pertama, ini peubah acak kedua, gitu aja. Cara mencarinya sama persis. Kalau masih bingung tentang tabel ini, mari kita lihat di tabel ini. Tabel ini saya yang buat untuk memudahkan kalian. Sama ya, yang ini itu pelemparan 2 dadu. Pelemparan 2 dadu. Pelemparan 2 dadu. Nah, selayaknya yang kita tahu ketika ada 2 dadu dilempar, misalnya dadu pertama itu X, dadu kedua itu Y, ya. Dadu pertama itu sangat mungkin ada 6 kemungkinan kan, kalau nggak muncul mata dadu 1, muncul mata dadu 2, 3, 4 sampai 6. Begitu juga dengan dadu kedua. Kalau nggak 1, 2, 3, 4 sampai 6. Kan kayak gitu. Berarti yang ada di sini peluang muncul mata dadu 1 pada dadu pertama dan 1 pada dadu kedua. Ini 1 pada mata dadu pertama, 2 pada mata dadu kedua. Seperti itu seterusnya. Ya, kalian bisa isikan dulu tabel yang ada di sini. Mulai sini ya. Nah, sekarang kita lihat yang ada di sini. Ketika di sini kita jumlahkan semuanya, ya, sebenarnya nih, peluang ketika ada pelemparan 2 dadu, N-nya itu berapa? NS-nya. Tentunya 6 kali 6 gitu kan? Ada 36. Ya, NS-nya itu ada 36. NS-nya ada 36. Kan gini. Kotaknya ini loh. Pasti ada 36 kan? Bisa jadi 1,1 artinya bola atau mata dadu pertama itu 1, mata dadu kedua 1. Seperti itu seterusnya. Ada 36 kemungkinan. Nah, kalau kita disuruh mencari peluang muncul mata dadu pertama 1, mata dadu kedua 1 itu berapa? Pasti kan 1/6 toh. Di sini 1/6, di sini juga 1/6, 1/6, semuanya 1/6. Kan kayak gitu. Ini juga 1/6, ke bawah juga 1/6, ini juga 1/6 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita gabung atau ketika kita jumlah, maksud saya mendatar gini ya, peluang munculnya mata dadu pertama 1, kedua 1 dengan peluang munculnya mata dadu pertama 1, kedua 2 sampai peluang mata dadu pertama itu 1, kedua 6, ketika kita jumlah hasilnya berapa? 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 sampai endingnya tambah 1/6. Ada berapa banyak kali? Ada sebanyak 6 kali, Pak. Berarti 1/6 kali 6 berapa? Berapa 1/6 kali 6? 1/6 kali 6 atau 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 kayak gitu ya. Nah, yang seperti itu, kok 1/6, 1/36 maksud saya. Soalnya kan NS-nya ada 36. Ya, maaf. Di sini 36. Bukan 6. Soalnya kita berbicara tentang pelemparan 2 buah dadu. 1/36 tambah 1/36 tambah 1/36 sampai 6 kali. Berapa hasilnya? Berarti 1/36 dikalikan 6. Kan gitu. Berapa 1/36 kali 6? 1/6, Pak. 1/36 kali 6 itu 1/6. Ah, kayak gini. Nah, berarti di sini itu 1/6. Loh, sesuai kan? Sesuai dengan apa, Pak? Coba, kita di sini berbicara tentang variabel 1 loh ya, atau peubah acak pertama, atau X-nya saja, gitu ya. Berarti kita mengabaikan adanya atau dadu kedua. Kita mengabaikan adanya dadu kedua. Soalnya di sini kita hanya berbicara satu variabel, yaitu variabel pertama. Variabel pertamanya kan X. Gitu. Peluang muncul mata dadu 1 pada variabel pertama. Gitu. Variabel pertama atau peubah acak pertama itu kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang munculnya 1, 1/6 kan? 1 dadu ada 6 kemungkinan. Kan gitu. Peluang munculnya pertama,
mata dudu 1 maksud saya, peluang munculnya mata dadu 1 ya cuma 1/6. Nah, ternyata 1/6 ini sama dengan peluang gabungan dari 1,1 ditambah peluang gabungan 1,2 sampai 1,6. Itu yang saya maksud di sini sama. P1 X1 itu maksudnya ini. P1 X1-nya kan yang ini. Ya, ini satunya itu yang ini. Jadi sama saja ketika ininya dijumlah, itu kita menghitung dengan mengabaikan peubah acak kedua. Soalnya 1, 1, 1. Peubah acak pertamanya sama semua. Gitu ya. Sama semua. Dan Y-nya atau peubah acak keduanya itu terwakili semua. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Ketika dijumlahkan semuanya, maka akan sama dengan hanya menghitung peluang dari peubah acak pertamanya saja. Gitu ya. Itu maksud saya. Sama dengan ke bawah. Ke bawah pun demikian. Ini Y-nya 1. Ya. Y-nya 1, Y-nya 1, sampai ke bawah Y-nya 1. Yang membedakan cuma X. Peubah acak pertamanya kadang 1, kadang 2, kadang 3 kan gitu. Nah, ini kita jumlah. 1/36 tambah 1/36 tambah 1/36 tambah 1/36 tambah 1/36 tambah 1/36. Ada berapa banyak 1/36? Tentunya ada 6. Gitu kan? 1/36 kali 6? 1/36 kali 6. Oh, berarti di sini 1/6, Pak. Apa benar? Coba. Berarti di sini karena P2 kita memperhatikan peubah acak yang kedua. Peubah acak yang kedua kan yang ini, ya. Peubah acak yang kedua, tetapi Y-nya itu sama dengan 1. Berarti yang ini. Pada pelemparan kedua atau pelemparan dadu kedua, ya, kan ada 2 dadu nih. Nah, yang ditanyakan di sini P21 itu maksudnya pada pelemparan kedua peluang munculnya mata dadu 1 itu ada 1/6. Soalnya kita sudah berbicara tentang peubah acak kedua, kita tidak memperhatikan peubah acak pertama nih. Hanya dari peubah acak kedua kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kemungkinan. Peluang munculnya 1, ya 1/6. Gitu. Jadi sama aja ketika ini dijumlahkan, ya sama aja kita mencari peluang dari peubah acak kedua. Ya, kedua untuk Y sama dengan 1. Gitu. Itu maksudnya tabel yang ada di sini. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita baru masuk ke contoh soal. Contoh 5.3. Dari contoh soal ini, misalnya nih, diberikan fungsi peluang gabungan sebagai berikut. Nah ini, Px, Y sama dengan Cx plus 2Y. Di mana X-nya itu 0,123, Y-nya 0,123. Nah, kebetulan di sini sekali lagi ini kebetulan bahwasanya X dan Y memiliki angka-angka yang mungkin itu sama. Yaitu 0, 1, 2, 3. Sangat mungkin di soal lain itu Y sama dengan 1, 2, 3, 4. Apa kata soalnya? Intinya gitu. Nah, kemudian kita disuruh menentukan C. Berarti kalau disuruh menentukan C, kita menggunakan ini. Yang kedua, syarat yang kedua. Di mana sigma X, sigma Y, Px, Y, terus hasilnya sama dengan 1. Lalu bagaimana? Coba kita kerjakan yang A terlebih dahulu. Yang A. X, Y ini kan, ada sigmanya. Sigma X, sigma Y, Px, Y sama dengan 1. Ini syarat yang kita dapat dari sini. Ya, ketika ini kita gabung berarti dari definisi fungsi peluang gabungan. Itu seperti ini sekali lagi. Sigma X, sigma Y, Px, Y sama dengan 1. Nah, kemudian kita masukkan nih intervalnya. Kita masukkan sigma X-nya, coba X-nya kan mulai 0 sampai 3, berarti tulis di sini. Ditulis X-nya, X kecil mulai 0 sampai 3. Yang Y, sigma Y, mulai berapa? Oh, ternyata 0 sampai 3 juga. Gitu ya. Nah, di sini ada tulisan, kita tuliskan aja tetaplah. Px, Y, kayak gini. Ya, sama kan? Masih sama. Nah, sekarang Pak gimana sih Pak cara memasukkan kedua sigma ini? Kalau cuma satu sigma enak Pak. Maksudnya ini berarti nolnya diganti, Y-nya diganti 0, Y-nya diganti 1, Y-nya diganti 2, Y-nya diganti 3. Tapi kalau ada 2, ini gimana Pak? Saya bingung. Ya sudah, berarti kalian kalikan silang semua anggota-anggota yang ada di X dan anggota-anggota yang ada di Y. 0 sampai 3 X-nya, Y-nya 0 sampai 3 kalian gabungkan. Kalian masukkan. Jangan sampai ada yang tertinggal.
Contoh, 0 sampai 3, 0 sampai 3. Oh, berarti ada kemungkinan 0 berpasangan dengan 0. Kemudian 0 berpasangan dengan 1. 0 berpasangan dengan 2. P 0,3. Wah, seperti itu. Banyak, Pak, banyak. P 0,3, P 1,0 plus P, kelihatan Mas Yan ya, 1,1 ditambah P 1,2 ditambah P 1,3 ditambah P 2,0 ditambah P 2,1 ditambah P 2,2 tambah P 2,3 tambah P berapa berarti? 3,0 ya. 3,0, P 3,1, P 3,2 dan terakhir P 3,3. Nah, kayak gini. Sehingga semua nilai-nilai yang mungkin dari 0, dari X dan Y, X-nya 0 sampai 3, Y-nya 0 sampai 3, semuanya akan terdata di sini. Jangan sampai ada yang kelewat. Kalau ada yang kelewat, maka yang terjadi adalah nilainya tidak akan sama dengan 1. Salah sudah. Cara ngeceknya gimana? X-nya ada 4 kemungkinan, Y-nya ada 4 kemungkinan. 4 kali 4 berapa? 16. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sama, komplit berarti. Tinggal kita masukkan saja. Masukkan itu seperti apa, Pak? Nah, kayak gini. P 0,0 kita masukkan ke fungsi ini. Ini kan yang diketahui nih. Ya, ini yang diketahui. X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan ke fungsi ini. X-nya 0, Y-nya 0. Y-nya 0. 0 kali 2, 0. 0 tambah 0, 0. 0 kali C. Oh, pasti 0. Kan gitu. Nah, jadi yang ini itu sama dengan ini. Ya, yang ini. Oke. Sekarang P 0,1. P 0,1 berarti X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0, Y-nya 1. Ketika Y-nya 1, 1 kali 2, 2. 2 tambah 0. 2 tambah 0 berapa? 2 tambah 0 ya 2. 2 kali C, 2C. Ya sudah, tulis saja terlebih dahulu 2C. Kayak gini. Maka P 0,1 itu sama dengan 2C. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, semuanya kalian hitung. Ini 2C. Bagaimana P 0,2? P 0,2 itu 4C. Jelas. 0,2. 2 kali 2 kan? 4. Ini 4 tambah 0, 0. 4 kali C, 4C. Seperti itu seterusnya ya. Ini saya tuliskan cepat tanpa saya jelaskan. Soalnya akan memakan durasi. Setidaknya kalian sudah paham caranya gitu aja. Caranya kalian sudah paham. Insya Allah ke belakang juga paham. 7C, 2C, 4C, 6C, 8C, 3C, ditambah 5C, ditambah 7C, ditambah 9C. Gini, ini ketika semuanya ke 16 ini kita masukkan ke fungsi peluang gabungan yang sudah diberikan pada soal. Jadinya seperti ini. Ingat bahwasanya sigma ini sama dengan 1. Sigma ini juga harus sama dengan 1 di sini ya. Nah, sekarang kita jumlahkan nih. Kan semuanya sudah sama nih. Variabelnya sama-sama ada C-nya. 0 tambah 2C tambah 4C tambah 6C sampai tambah 9C. Ada berapa? Ada 72C. Silakan kalian jumlahkan sendiri kalau tidak percaya. Di luar sini ada 1. Maka C-nya itu adalah 1/72. Kayak gitu. Ya, sudah ketemu C-nya adalah 1/72. Selanjutnya kita masukkan ke sini untuk menentukan fungsi peluang gabungan yang sebenarnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita sudah menemukan nilai C untuk soal yang A, gitu ya. Yang A kan tentukan C gitu aja. Ini sudah kita tentukan. Sekarang yang B, kita disuruh mencari PX sama dengan 2, Y sama dengan 1. Peluang di mana X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Sebelum itu kita tuliskan terlebih dahulu fungsi ini, fungsi yang atas ini, PX, Y ini, fungsi peluang gabungan ini. Ketika C-nya sudah dimasukkan, C-nya kan sudah ketemu ya. Berarti PX, Y, C-nya kan 1/72. Ya, ini
Kan sama persis nih, Px, Y. Px, Y, C-nya 1/72 dikali X ditambah 2Y. Sudah selesai. Gini ya. Yang ditanyakan di poin B adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Dengan kata lain yaitu 2,1. Kan gini. Ya, 2,1 kan gini. Nah, sekarang ini sudah bisa saya ambil. Sekarang kalian lihat yang ini biar lebih jelas. Px, 2, P 2,1. Ya sudah, X-nya diganti 2, Y-nya diganti 1. 1/72, X-nya 2, Y-nya 1. Kayak gini. Berapa ini? 1/72 dikalikan 2 ditambah 2 ya. 2 ditambah 2. 2 tambah 2, 4. Berarti 4/72. Sudah, ini hasilnya yang B. Gitu ya, hasilnya yang B. Kemudian hasilnya yang C gimana, Pak? Coba kita lihat yang C itu soalnya apa. Yang C nggak kelihatan ya. Yang C soalnya adalah ini, peluang X-nya itu lebih dari 1, Y besarnya kurang dari sama dengan 2. Nah, kayak gini. Nah, kalau seperti ini, tetap kita harus mendata terlebih dahulu. Cara mendata terlebih dahulu gimana? Ya sudah, kita masukkan terlebih dahulu bahwasanya X lebih dari 1, Y lebih dari 2. Berarti kita harus mencari, kita menggabungkan dulu. Ya. Kalau di sini kita punya lembar oret-oretan, X lebih dari 1 itu berapa saja? X lebih dari sama dengan 1 itu berapa saja? Berarti kan 1, 2, 3. Kan gitu. Ya. Kalau Y kurang dari 2, Y kurang dari sama dengan 2 maksud saya, berarti berapa saja? 0, 1, 2. Kan gini. Ya, berarti ketika disuruh mencari peluangnya, nanti yang kita cari adalah 1 dengan 0, 1 dengan 1, 1 dengan 2. 1 dengan 0 ditambah P, 1 dengan 1 ditambah P, 1,2. Yang ini ya, yang ini sudah terpasang semua. Kan gini. Nah, selanjutnya yang ini ditambah P 2,0 yang ini ya, ditambah P 2,1 ditambah P 2,2. Selanjutnya yang terakhir yang 3 ini ditambah P 3,0 ditambah P 3,1 ditambah P 3,2. Sudah seperti ini. Langkah terakhir yaitu mencari nilai ini nih. P 1,0 itu berapa? Masukkan ke sini. 1,0 artinya X-nya 1 toh? Ya, X-nya 1. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti ada 1/72. Kan gitu. 1/72 ya. Ditambah. Kalau 1 dengan 1 berarti 1 kali 2 1. 1 kali 2 2. 2 tambah 1 3. 3/72. Seperti itu kan? Yang ini itu hasilnya itu yang ini. Ya, yang ini hasilnya itu yang ini. Gitu. Seperti itu seterusnya. Akhirnya nanti saya cepatkan 5/72 ditambah 2/72 ditambah 4/72 ditambah 6/72 ditambah 3/72 ditambah 5/72 ditambah 7/72. Nah, kayak gini. Enak kan? Penyebutnya kan sama semua, 72. Sekarang kita tinggal menjumlahkan berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Berapa itu? Itu adalah 36/72. Kayak gitu. Bisa disederhanakan? Bisa. Berapa 36/72? Setengah. Sudah selesai. Berarti pertanyaan dari peluang peubah acak pertama itu ada di atas sama dengan 1, peubah acak yang kedua kurang dari sama dengan 2, hasilnya adalah setengah. Kayak gitu. Itu untuk contoh fungsi peluang gabungan. Pak, kalau fungsi peluang ada fungsi peluang gabungan, bagaimana dengan fungsi densitas, Pak? Apakah ada fungsi densitas gabungan? Ya, ada fungsi densitas gabungan. Nah, ini yang akan kita pelajari sekarang. Sama, ketika ini kita gabung, kalau di fungsi densitas itu kan digabung syaratnya ada 3. Ini juga bisa kita gabung. Jadi syaratnya ada 3. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Ya,
Cuma kalau di buku itu dipisah jadi 2. Sama aja kok. X dan Y peubah acak kontinu, maka fungsi densitas gabungan dinyatakan sebagai berikut. Sama intinya, kalau fungsi peluang gabungan itu ada 2 tanda sigma, kalau di sini ada 2 tanda integral. Ya, dx dy, berarti harus diintegralkan 2 kali. Itu intinya. Syarat yang ini juga sama, fx, y-nya lebih dari sama dengan 0. Ya, baik itu x maupun y-nya itu ada pada interval min tak hingga sampai tak hingga. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini harus sama dengan 1, sesuai dengan nilai peluang suatu kejadian itu maksimal 1. Pak, apakah selalu dx-nya dikerjakan terlebih dahulu, kemudian dy? Kalau dibalik gimana? Kalian balik pun nilainya akan sama. Kayak gitu ya. Kalian balik pun nilainya akan sama, nggak akan masalah. Selama kalian membaliknya dengan benar. Gitu. Mari kita langsung ke contoh soal lagi. Contoh 5.4, diberikan fungsi densitas, nah, gabungan berbentuk fx, y sama dengan cxy. Ya, cxy. Dimana kalau cxy diketahui juga intervalnya nih. X-nya itu antara 0 sampai 3, y-nya ada pada antara 1 sampai 4. Dan bernilai 0 untuk x dan y lainnya. Tentukan nilai c, kemudian yang B, tentukan nilai peluang dari x, y elemen suatu himpunan tertentu. Dan diketahui himpunan tertentu itu X-nya ada pada rentangan 0 sampai 2 dan Y-nya ada pada rentangan 2 sampai 3. Gitu. Kita suruh mencari ini. Mari kita cari sama-sama. Kita kerjakan yang A terlebih dahulu, yaitu menentukan C. Tentunya seperti cara biasa kita menggunakan syarat yang ini. Ya, syarat kedua. Menentukan nilai C. Berarti integralnya kan harus sama dengan 1. Ya, saya tuliskan terlebih dahulu. Kebetulan yang ini integral yang terakhir itu adalah Y. Berarti kita tuliskan di sini batas Y-nya. Y-nya kan 1 sampai 4 nih. Ya, 1 sampai 4 atau nggak apa-apa lah kita tuliskan ini terlebih dahulu. Min tak hingga sampai tak hingga, min tak hingga sampai tak hingga, persis ya. Fx, y dx dy kayak gini. Ya, persis kan? Persis. Nah, sekarang baru kita jabarkan minta hingganya ya, biar jelas. Pertama, yang ini integral pertama kan untuk ini ya, untuk dy kan. Nah, sekarang kita lihat minta hingga sampai y-nya itu batas awalnya berapa? 1. Oke, kita tulis di sini 1. Gitu ya. Kemudian untuk y-nya, untuk x-nya. X-nya batas awalnya itu 0. Berarti minta hingga sampai 0. Gini kan? Minta hingga sampai 1 itu untuk Y, minta hingga sampai 0 itu untuk X. Di sini fx, y dx dy. Nah, kemudian ditambah Y-nya. Y-nya tadi kan sudah mulai minta hingga sampai 1, sekarang 1 sampai 4. X-nya tadi minta hingga sampai 0, sekarang 0 sampai 3, sesuai yang ada di sini. Ya, Y-nya juga sesuai yang ada di sini. Fx, y dx dy. Nah, kayak gini toh. Dan yang terakhir kan sampai 4 nih. Berarti 4 sampai tak hingga, yang di sini 3 sampai tak hingga fx, y dx dy. Nah, kayak gini ya. Dx dy. Nah, sekarang tetapi yang terdefinisi menggunakan definisi yang cxy itu hanya untuk X dan Y yang ada pada interval 0 sampai 3 dan Y 1 sampai 4. Berarti yang ini. Selain itu gimana? Selain itu 0. Ini 0, ini 0. Soalnya nggak ada pada rentangan ini. Kan gitu. Ini 0, ini 0. Berarti gimana Pak? 0 kamu integralkan pun berapa kali pun pasti hasilnya 0. Kayak gitu. Jadi kita cukup memperhatikan yang ini saja. Yang ini saja. Yang ini saya tuliskan lengkap agar kalian paham bahwasanya di sini kan tulisannya minta hingga sampai tak hingga. Kalau di sini tiba-tiba saya nuliskan 1 sampai 4 kan lucu. Terus definisi ini gunanya dari mana? Yang ini maksudnya ya minta hingga sampai 1, minta hingga sampai 0, tapi fx-nya di sini tidak terdefinisi atau terdefinisi pada baris yang kedua untuk x dan y lainnya. Berarti fungsinya adalah 0. Kita abaikan nggak masalah. Gitu. Itu maksudnya. Jadi yang ini 0, yang ini 0 kita abaikan ya. Yang ini, minta hingga ini sampai ini itu kan sama dengan ini. Dan nilainya harus sama dengan 1. Kan gitu ya? Harus sama dengan 1.
Nah, sekarang ini yang akan kita permainkan. Permainkan. 1 sampai 4, 0 sampai 3 gitu kan. Fx, y. Mana tadi? Oh, ini. Cxy kan gitu. Cxy. Cxy dx dy. Nah, kayak gini. Berarti diintegralkan dulu terhadap x, kemudian hasilnya baru diintegralkan terhadap y. Ketika diintegralkan terhadap x, y-nya itu dianggap konstanta. Ya. Sekali lagi, ketika diintegralkan terhadap x, y-nya dianggap konstanta. Atau dengan kata lain gini dah biar gampang. 1 sampai 4, 0 sampai 3, gini ya. Cy di sini tak tutup kurung x, sama aja toh, dx dy. Nah, kayak gini. Ini kurang kelihatan. Dx dy kayak gini. Nah, sekarang kita integralkan terhadap x. Kalau diintegralkan gimana? X-nya pangkatnya nambah, Pak, jadi 2. Oke, X-nya jadi 2, berarti di sini tambahin setengah, Pak. Nah, setengah kan gini. Yang di sini CY. Sudah gini aja, ya. Setengah CY X kuadrat. Soalnya ini dianggap konstanta, anggapan 3 gitu aja loh, Rek. 3, anggapan 5, apapun lah. Jadi tetap nggak akan berubah. Yang berubah kan pangkatnya X dengan, kalau pangkatnya X2 berarti di sini setengah, 1/2, gitu ya. Nah, sudah, ini hasilnya. Ini hasilnya, tetapi ingat kita masih belum memasukkan batasnya yaitu 0 sampai 3. Di sini jangan sampai lupa, ini masih ada integral lain untuk dy. Gini ya. Nah, integral untuk dy belum kita kerjakan, tapi kita masukkan dulu batasnya. Saya tulis di sini ya, saya tulis di sini biar hemat lahan. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu batasnya. 1 sampai 4 kita tulis terlebih dahulu, terus ini kita masukkan. Ketika 3 kita masukkan, kan memasukkan di x loh ya, kan diintegralkan terhadap x barusan. 3 dimasukkan. 3 kuadrat berapa? 9. Berarti 9/2 ya. 9/2 CY, gitu kan? 3 kamu masukkan 3 kuadrat. 3 kuadrat bagi 2 3 kuadrat 9. 9 bagi 2 9/2. CY-nya tetap. Kalau 0 dikurangi kan gitu ya, dikurangi. Batas kedua kan 0. 0 kuadrat berapa? 0. 0 kalikan berapapun ya 0. Kan gitu. Ini dy, jangan lupa yang ini yang belakang. Jadi sekarang kita fix tinggal mencari integral 1 sampai 4 9/2 CY dy. Soalnya ini kurangi 0 kan pasti 0. Pasti 9/2 CY maksud saya. Dah, sekarang tinggal mencari dan mengintegralkan 9/2 CY terhadap y. Sudah, selain y dianggap konstanta, berarti 9/2C maksud saya itu konstanta. Maka gimana kalau diintegralkan? Y-nya nambah apa pangkatnya 2. Berarti di depan itu ada setengah. Kan gitu, 2/2. Terus yang di tengah ya konstantanya, yaitu 9/2 kalikan C. Gitu ya. 9/2 C. Nah ini. Batasnya jangan lupa. Batasnya 1 sampai 4. Sudah kayak gini. Kita sederhanakan aja. Setengah kalikan 9/2. 9/4. CY kuadrat. Batasnya 1 sampai 4. Kan gini ya. Nah, sekarang kita masukkan batas yang atas, kita masukkan ke y kuadrat. 4 dikuadratkan 16. Ya, 16. 16 bagi 4 4. Ya, 16 bagi 4 4. Atau gini dah biar kalian nggak bingung. 9/4 kalikan C kalikan 16 gitu ya. 4 kali 4 ya, 4 kuadrat 16 dikurangi 1 dimasukkan, berarti 9/4 kalikan C dikalikan 1. Kok 1? Ya 1 kamu masukkan ke Y kan 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1. Gitu. Nah, sekarang baru di bawah, di endingnya kita cari 16 bagi 4 berapa? Ini ya, 16 bagi 4 ini pasti 4. Kan gini, 4 kali 9 36. 36C. Kan gitu berarti dikurangi yang ini kan tetap ya 9/4C kayak gini ya. Nah, sekarang ketika ini kalian samakan penyebut, tidak dicoret, berarti 16 kali 9 pernya biar sama-sama 4, kemudian kalian kurangi. Coba aja kalian kurangi, nanti pasti ketemu hasilnya yaitu 135/4.
135/4C. Nah, gini. Ya, 100 ini dikurangi ini itu hasilnya 135/4C. Ini sama dengan 1. Ya, sekali lagi 1 sama dengan 135/4C. Maka C-nya ya, C-nya sama dengan 135/4 pindah ruas jadi 4/135. Sudah ketemu nilai dari C. Kayak gitu. Itu untuk poin yang pertama atau yang A. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan yang soal kedua atau yang B. Gitu ya. Yang C kan barusan sudah ketemu. Berapa yang C ketemunya barusan ini? 4 dibagi dengan 135. 4/135. Seperti sebelumnya. Oke, seperti sebelumnya. Sebelum kita mengerjakan yang B, kita tuliskan terlebih dahulu fungsi densitas gabungannya, fx, y-nya, tetapi C-nya yang sudah dimasukkan, yang sudah ketemu tadi kan ketemu 4/135, C-nya ya, berarti xy kayak gitu. Ini untuk 0 kurang dari x kurang dari 3, dan y-nya antara 1 sampai 4, dan 0 untuk xy lainnya, kayak gini ya. Nah, sekarang nih kita akan menghitung ini yang B. Tentukan peluang dari xy ya, peluang dari xy elemen A kan sama nih dengan ini ya, sama ya, pxy elemen A dengan yang ini sama kan. Nah, maka kita bisa menghitung yang ini ya. Caranya menghitung yang ini, integral 2 kali batasnya dimasukkan fxy dx dy sama dengan yang ini. Berarti batasnya pakai yang ini. Berarti yang di sini yang ditanyakan P buka kurung x, y elemen A itu sama dengan integral 2 kali seperti yang ini ya, integral 2 kali batasnya dy dulu. Batasnya yang y. Yang y yang mana? Yang ini 2 sampai 3. Yang x 0 sampai 2. 0 sampai 2. 2 sampai 3. 2 sampai 3 kan ada pada interval yang ini. Begitu juga 0 sampai 2 juga ada di interval yang ini. Pasti menggunakan yang ini. Gitu ya. Pasti menggunakan yang ini fungsinya. Berarti 4/135 xy. Apa? dx dy. Sudah. Kalau sudah seperti ini, ininya bisa kita ambil dan kita fokus mengerjakan integral 2 kalinya. Integral 2 kalinya. Nah, integral 2 kalinya pertama kita mengintegralkan terhadap dx dulu boleh. Ya, kalian mengintegralkan terhadap dx dulu boleh, mengintegralkan terlebih dahulu pada dy boleh. Bebas. Kalau di buku itu mengerjakan dy dulu, diintegralkan terhadap dy. Saya mau mengintegralkan terhadap dx. Jadi kalian bisa membandingkan, ya. Kalian bisa membandingkan apakah hasilnya sama atau enggak. Oke, sekarang akan saya integralkan terhadap x, berarti y-nya saya anggap konstanta. Sekali lagi, y-nya saya anggap konstanta. 2 sampai 3, y-nya saya anggap konstanta. Berarti 4/135y, itu saya tulis dulu, baru x-nya. X-nya, pangkatnya ada di pangkat 2, dikalikan setengah. Kan gitu ya. Ini karena dianggap konstanta saya taruh depan biar nggak ngeribui. X-nya diintegralkan berarti X pangkat 2 tapi di depannya ada kalikan setengah. Terlebih dahulu nanti harus dimasukkan batasnya 0 sampai 2. Baru setelah itu hasilnya diintegralkan terhadap Y. Gini ya. Nah, sekarang kita cari. Ketika batasnya dimasukkan, kalau 0 dimasukkan, ya 0 dimasukkan kan pasti hasilnya 0 nanti. Jadi kita cukup memasukkan 2-nya saja. 2 dimasukkan ke sini. Saya tulis dulu integralnya 2 sampai 3. 2-nya kamu masukkan ke sini nih. Ke X-nya. 2 kuadrat 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali 4, 8. Berarti 8 dibagi 135Y. Gitu aja kan? 0-nya Pak. Boleh kalian tuliskan dikurangi 0 dimasukkan. Tapi 0 dimasukkan kan hasilnya 0. Dikurangi 0 tuh hasilnya sama saja gitu. Jadi langsung saja dy. Nah, kayak gini. Gitu ya. Sekali lagi, 2-nya kamu masukkan ke X, 2 kuadrat 4, 4 bagi 2 itu 2, 2 kali 4, 8.
8 per 135. Sekarang kita integralkan terhadap Y. 8 per 135-nya saya tulis terlebih dahulu. Y-nya itu jadi Y kuadrat. Jangan lupa dikalikan setengah. Kemudian masukkan batasnya 2 sampai 3. Sudah? Kalau sudah, kita masukkan nih. 3, kalau 3-nya dimasukkan gimana jadinya? 3 kali 3, berapa? 9. 9 kali 8, 72. Ya, 72 per berapa? 135 kali 2 berapa? 270 ya. 270. Gini. 135 kali 2 270. Oke. 270 dikurangi. Kalau 2-nya dimasukkan. 2-nya dimasukkan 2 kuadrat 4. 4 kali 8 berapa? 4 kali 8 32, Pak. Sip. 135 kali 2 270 sama. Kan gitu. Sekarang tinggal ngurangi. 72 dikurangi 32 berapa? 40. 40 gini ya. 40 bagi 270. Nolnya dicoret. Jadi hasilnya adalah 4 per 27. Nah, ini hasilnya. Ya, hasilnya ini. Kalian bisa lihat dan bandingkan ini dengan yang ada di buku. Apakah nilainya itu sama, yaitu 4 per 27, atau berbeda. Di buku itu yang diintegralkan di Y dulu, kalau saya yang diintegralkan di X dulu. Hasilnya pasti sama saja. Itu dari saya. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Silahkan catat jika ada pertanyaan yang mungkin muncul ketika video berlangsung. Kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.